Hai teman-teman, perkenalkan kami kelompok 1 Statistika kelas A. Nah, di video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai rantes atau uji runtun. Apa sih rantes itu? Analisis rantes atau uji runtun adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel yang datanya berbentuk ordinal dan dibagi menjadi dua kategori. Uji ini berguna untuk mengetahui apakah suatu sampel yang kita peroleh berupa sampel acak atau tidak acak. H0 pada rantes menyatakan bahwa sampel bersifat acak, sedangkan H1 menyatakan bahwa sampel tidak bersifat acak. Berikut ini adalah rumus rantes. R adalah jumlah runtun. Runtun adalah satu urutan simbol yang sama yang diikuti atau diawali oleh simbol lain. M adalah jumlah subjek di runtun A. N adalah jumlah subjek di runtun B. N kapital adalah jumlah keseluruhan sampel. Dan H bernilai positif 0,5 apabila R lebih kecil dari 2 mn per N plus 1. Dan H bernilai negatif 0,5 apabila R lebih besar dari 2 mn per N plus 1. Berikut adalah contohnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soalnya, seorang peneliti ingin meyakinkan apakah urutan laki-laki dan perempuan dalam barisan loket penjualan tiket suatu konser musik adalah susunan acak dengan menggunakan taraf nyata 5%. Dari 30 orang yang berderet menuju loket, urutannya adalah sebagai berikut. Ini ada datanya. Nah, kemudian kita buat pertanyaan penelitian. Di sini pertanyaannya, apakah urutan laki-laki dan perempuan dalam barisan adalah susunan acak? Nah, sekarang kita buat hipotesisnya. Yang pertama ada H0, yaitu urutan laki-laki dan perempuan dalam barisan adalah susunan acak. Dan H1-nya, urutan laki-laki dan perempuan dalam barisan adalah tidak acak. Kemudian Z tabel dengan alfa 0,05 adalah 1,96 dan kriteria ujinya adalah tolak H0 jika Z hitung lebih dari Z tabel. Rumus sebagai berikut. Di bawahnya ada penjelasannya juga. Nah, data yang tadi kita punya jumlah runtunnya adalah 18 dan dengan jumlah sampel keseluruhan sebanyak 30. Dengan M atau banyaknya laki-laki adalah 13 dan N atau banyaknya perempuan adalah 17. Dengan H yaitu positif 0,5 jika R kurang dari 2 dikali M dikali N dibagi jumlah sampel keseluruhan ditambah 1. Dan negatif 0,5 jika R lebih besar dari 2 dikali M dikali N dibagi jumlah sampel keseluruhan ditambah 1. Nah, setelah kriteria uji, kita masuk ke statistik uji. Di statistik uji, kita menggunakan uji runtun dengan rumus sebagai berikut. Di bawahnya sudah ada data dan penjelasannya. Jumlah runtun yang kita punya dari soal yang tadi yaitu 18, dan jumlah sampelnya sebanyak 30. Dengan M atau banyaknya laki-laki sebanyak 13 dan N atau banyaknya perempuan sebanyak 17. Dan H di dalam rumus menjadi positif 0,5 jika R kurang dari 2 dikali banyaknya laki-laki dikali banyaknya perempuan dibagi jumlah sampel ditambah 1. Dan H akan menjadi negatif 0,5 jika R lebih besar dari yang tadi. Nah, kemudian kita akan mencari tahu H-nya.
2 dikali banyaknya laki-laki dikali banyaknya perempuan dibagi jumlah sampel ditambah 1 adalah 2 dikali 13 dikali 17 dibagi 30 dan ditambah 1. Hasilnya adalah 15,7. Itu berarti bahwa R atau 18 lebih besar dari 15,7. Sehingga H sama dengan negatif 0,5. Yaitu hasil dari Z hitungnya adalah 0,68 yang berarti Z hitung atau 0,68 lebih kecil daripada Z tabel atau 1,96. Maka H0 diterima. Karena H0 diterima, maka kesimpulannya adalah urutan laki-laki dan perempuan dalam barisan adalah susunan acak. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal SPSS. Di sini dengan soal yang sama, pertanyaan penelitiannya, apakah urutan laki-laki dan perempuan dalam barisan adalah susunan acak? Nah, kita masuk ke SPSS. Di SPSS, kita masuk ke variable view. Kemudian di sini kita masukin JK atau jenis kelamin. Datanya nominal ya. Kemudian kita kembali ke data view dan di sini kita masukin datanya. Setelah dimasukkan datanya, kita masuk ke analyze, non-parametric test, legacy dialogues, dan kemudian runs. Kita masukin jenis kelamin ini ke test variable list. Kemudian cut point-nya min ya. Langsung kita paste. Nah, dari paste ini kita run dan kemudian muncul deh hasilnya di output. Ini tinggal kita salin dan kita masukin lagi ke sini. Nah, habis itu jangan lupa kita tulis Z-nya sebesar 0,669 dan P-value-nya sebesar 0,504. Karena P-value-nya lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Sehingga kesimpulannya urutan laki-laki dan perempuan dalam barisan adalah susunan acak. Nah, setelah mendapat kesimpulannya, kita bisa langsung membuat laporan menggunakan APA style-nya, yaitu seperti ini. Uji one sample run test digunakan untuk mengevaluasi apakah urutan laki-laki dan perempuan dalam barisan loket penjualan tiket suatu konser musik adalah susunan acak dengan N atau jumlah sampel sebanyak 30. Hasilnya menunjukkan bahwa urutan laki-laki dan perempuan dalam barisan adalah susunan acak dengan Z sama dengan 0,669 dan P-value sebesar 0,504. Nah, terakhir nih teman-teman, kami punya soal buat teman-teman kerjain, oke? Sekian dari kami kelompok 1.
Selamat belajar dan semangat belajar teman-teman.